Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Arini, peserta pelatihan dasar CPNS BPSDM Jabar tahun 2022 dari Kabupaten Cirebon, Angkatan 2 NDH 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa isu tentang manajemen ASN yang berada di lingkungan kerja, sekaligus memberikan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance yang ada di lingkungan kerja saya. Isu yang pertama tentang rendahnya kesadaran untuk hadir dan pulang kerja tepat waktu. Jadwal kerja harian di lingkungan kerja saya adalah dimulai pukul 7.30 sampai 15.30 setiap harinya, kecuali pada hari Jumat, waktu pulang adalah pukul 16. Akan tetapi masih sering didapati pegawai yang datang melebihi pukul 8 pagi dan pulang lebih cepat dari pukul 15.30. Yang kedua, masih adanya pegawai yang kadang tidak hadir tanpa alasan. Memang sebagian dari pegawai memiliki usaha sampingan selain menjadi seorang PNS. Akan tetapi hendaknya jangan mengorbankan tugas utama sebagai seorang pelayan publik untuk usaha sampingan tersebut. Yang ketiga, masih rendahnya pemahaman bahasa asing di lingkungan kerja. Memang tugas utama pada lingkungan kerja saya yaitu Dinas PMD adalah melakukan pemberdayaan pada masyarakat dan desa. Tetapi jangan gunakan hal tersebut sebagai alasan kita untuk tidak mau belajar berbahasa asing, utamanya bahasa Inggris walau masih tingkat dasar. Yang keempat, masih rendahnya kesadaran pegawai untuk melaporkan aktivitas kerja pada aplikasi e-kinerja atau biasa kita sebut Ekin. Ekin adalah aplikasi yang pasti dimiliki oleh setiap ASN di Kabupaten Cirebon. Ini merupakan salah satu bentuk perwujudan smart governance yang coba dibangun oleh Pemkab Cirebon. Akan tetapi, masih banyak ASN yang tidak terbiasa dengan penggunaan Ekin ini dan meminta bantuan pegawai lain untuk melaporkan aktivitas kerjanya pada Ekinnya tersebut. Yang kelima, masih rendahnya kesadaran pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional. Contoh yang konkret dari kasus ini adalah pegawai yang menjalankan tugas dengan cara lama, yaitu yang mempunyai perspektif, saya bekerja secukupnya saja, tidak perlu ngoyo, yang penting ada sampingan. Akhirnya semakin lama semakin terlena, melupakan tugas utamanya dan menjadi tidak profesional. Yang terakhir, ada beberapa oknum yang kurang memberikan 5S saat memberikan pelayanan. Rasanya sudah bukan zamannya ada pegawai yang tidak ramah dalam melayani, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati. Dalam memberikan pelayanan, seharusnya kita bisa merasa sejajar dengan penerima pelayanan agar informasi bisa disampaikan dengan jelas. Lalu, siapa saja yang menerima dampak dari isu-isu tersebut? Terdampak untuk kasus yang pertama, tentu saja masyarakat, khususnya perangkat desa yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Terkadang harus menunggu berjam-jam yang tentu saja membuang-buang waktu. Mungkin seharusnya mereka bisa mengerjakan tugas dan pelayanan lain di desanya, tetapi menjadi terhambat karena keterlambatan kita. Untuk dampak dari isu yang kedua hampir sama dengan dampak yang pertama, dan bahkan bisa lebih parah karena masyarakat yang datang harus pulang dengan tangan kosong dan kembali lagi keesokan harinya. Tentu ini sangat tidak efisien waktu. Untuk isu yang ketiga, terdampak adalah diri kita sendiri. Alasan paling sederhana adalah kita sudah banyak menggunakan gawai dalam kehidupan sehari-hari, di mana aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya ada yang memiliki pengaturan bahasa Inggris. Paling tidak, mengerti bahasa Inggris dasar bisa memudahkan kita pada kehidupan sehari-hari di era digital ini. Terdampak untuk isu yang keempat, tentu saja ASN itu sendiri. Bisa jadi ia akan tertinggal jika nanti smart governance sudah benar-benar optimal dijalankan di Pemkab Cirebon, karena semua kegiatan pemerintah dijalankan secara digital. Untuk isu yang kelima, terdampak merupakan rekan-rekan satu bidang. Demi menjaga penilaian bidang tetap baik, rekan-rekan lain harus saling membackup tugas dan pekerjaannya. Selain itu, tentunya akan berdampak juga pada masyarakat, apalagi jika ia memiliki tugas pelayanan. Bisa jadi, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan maksimal karena ketidakprofesionalan dalam bertugas dan melayani. Untuk isu yang keenam, terdampak merupakan penerima layanan dan dirinya sendiri sebagai pemberi pelayanan. Penerima layanan bisa jadi tidak banyak mendapatkan informasi yang seharusnya diterima, dan pemberi layanan mungkin tidak akan disukai oleh masyarakat yang menerima layanan.
Setelah mengidentifikasi isu-isu yang berada di lingkungan kerja, saya melakukan analisis lapisan isu dengan teknik USG atau dilihat dari urgensi, seriousness, dan growth dari isu tersebut. Dari teknik USG ini didapatkan bahwa rendahnya kesadaran pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional berada di urutan pertama atau menjadi prioritas dari isu-isu lainnya. Setelah melakukan penilaian menggunakan teknik lapisan isu USG, selanjutnya dilakukan analisis isu menggunakan teknik fishbone diagram, di mana tidak profesionalnya seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjadi akibat dari sebab-sebab yang ada di belakangnya. Antara lain dari sisi surroundings, yaitu gaya hidup yang berlebihan atau boros dan biasanya menyebabkan jadi sering berhutang. Kemudian dilihat dari sisi sistem, tidak adanya penilaian terhadap tugas dan kinerja seseorang. Kemudian ada juga tidak adanya sanksi khusus yang diberikan kepada ASN yang tidak profesional. Dilihat dari sisi suppliers, kita bisa tahu bahwa gaji habis karena potongan hutang. Dan ternyata ASN tersebut punya usaha sampingan. Melihat dari sisi skills, kita bisa tahu juga bahwa ternyata ASN tersebut kurang memahami tugas dan fungsi, dan ia merasanya aman dengan jabatan yang dimilikinya sekarang. Teknik fishbone yang sebelumnya dibahas sebenarnya masih bisa diisi dengan sebab-sebab lainnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa penyebabnya hanya yang saya bahas tadi. Adanya ASN yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional tentu sangat meresahkan rekan-rekan kerjanya. ASN yang tidak profesional biasanya hanya mementingkan kepentingan pribadinya sendiri dan tidak peduli kepada tujuan organisasi. Beberapa penyelesaian isu yang mungkin dapat dilakukan di kemudian hari antara lain adalah memberikan batasan pengambilan hutang bagi ASN sehingga ASN masih memiliki penghasilan yang layak setiap bulannya. Yang kedua, pimpinan bidang melaksanakan penilaian yang dilaporkan langsung kepada pimpinan SKPD. Kemudian pimpinan SKPD memberikan reward and punishment secara adil dan wajar. Atau dengan kata lain, ketegasan dari pimpinan sangat diperlukan untuk membentuk karakter ASN yang profesional. Yang keempat, dengan pembuatan form kritik dan saran yang diisi oleh penerima layanan dengan mencantumkan identitas pemberi layanan. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Dan yang terakhir, optimalisasi sistem merit di setiap SKPD, yaitu benar-benar memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam proses perekrutan pegawai maupun pengangkatan pejabat eselon. Demikian pemaparan yang bisa saya berikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi juga terbuka akan kritik dan saran yang membangun. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.